Shalom. Shalom. Hari ini banyak yang izin karena memang ada yang masuk kerja juga ya. Dan memaklumi. Haleluya. Ya. Ya, saya masih bersyukur masih ada pekerjaan. Ada yang kerja. Haleluya. Cuma kerja. Baik. Ya, minggu yang lalu saya berbicara tentang true love. Dan ini berseri dari first love, true love, dan hari ini tentang kasih yang sempurna. Amin. Yakni perfect. Ini bicara kasih yang sempurna. Amin. Waduh. Wow. Haleluya. Haleluya. Nah, kita buka Alkitab kita. Kita dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Saya bacakan dan Anda bisa baca di atas layar. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah atau bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi kita nyanyi itu salah satu cara kita memuliakan Tuhan. Amin. Kita bersorak-sorai, kita bernyanyi, dan kita juga berdoa. Tapi hari ini saya berbicara bahwa tentang kasih, ya, hubungan kasih atau hubungan cinta. Dan sering saya bicara beberapa lama yang lalu bahwa kasih itu diukur oleh Tuhan. Dan saya ulang dalam sesi ini tentang kasih seseorang atau kasih orang Kristen kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya tidak satu orang pun yang binasa. Dan kita hanya memiliki respon. Dan pada waktu kita meresponinya, maka Tuhan anugerahkan yang disebut mutiara bagi kita. Amin. Dan bagi orang Kristen yang tidak menghargai pemberian dari Allah, Alkitab mengatakan jangan berikan mutiara kepada babi, karena babi akan kembali pada kubangannya. Bagaimana kamu bersihkan, dia akan kembali pada kubangannya. Dan anjing selalu makan muntahnya kembali. Seperti Tuhan katakan, setiap orang Kristen yang tidak menghargai pemberian dari Allah, sepertinya ya, orang itu adalah babi. Keras ya bahasa Tuhan itu memang bahasa dia sangat keras. Setiap orang Kristen yang tidak menghargai pemberian Allah, orang itu adalah babi. Jangan memberikan yang ilahi kepada orang Kristen. Tapi hari ini tentu kita adalah manusia sejati, manusia roh, di mana kita mampu meresponi kasih karunia Tuhan. Dan ternyata, saudara, ketika saya mempelajari, seseorang itu memiliki kasih tertentu. Yang pertama, hubungan cinta antara pemilik rumah dengan rumahnya. Saudara kasih Tuhan, bicara kasih seseorang terhadap rumah, yang ini, itu saya boleh katakan itu kasih yang setia. Alkitab berkata tubuh kita ini adalah baik roh
Dalam perjanjian lama ini bentuknya. Kita milik Tuhan. Status kita sebagai orang percaya adalah rumah Tuhan. Jadi gereja itu terdiri dari berapa hal? Pertama, kumpulan orang percaya. Persekutuan juga termasuk gereja. Kemudian gereja secara organisasi supaya tidak liar, makanya punya gereja kita yang disebut gereja. Bentuk organisasi yang seperti kita laksanakan hari ini. Gereja kita itu Gereja Bethel Indonesia. Baru-baru ini saya nonton sebuah video YouTuber bernama Daniel Manata yang mengatakan bahwa penyembah pada patung kan. Ini sebetulnya kenapa? Dia masih liar, tidak memahami. Ini Kristen yang liar. Tidak pernah gereja Katolik menyembah patung. Setuju tidak? Saya mantan Katolik. Keluarga saya semua Katolik. Nah kalau bicara berhala, termasuk gedungnya juga berasa berhala. Benar? Kalau bicara penyembahan berhala, tidak pernah juga gereja Katolik menyembah Maria, menghormati dia. Semua juga kita menghormati, betul. Tapi karena memang belum memahami dengan cara yang benar, ya dengan mudah berkomentar. Betul tidak? Kalau memang gereja itu gedungnya ini dirusak, patung Maria dirusak, salib dirusak, lalu kita mengatakan kita harus bela karena dia menyakiti hati Tuhan, menyakiti Tuhan, merusak Tuhan, itu baru penyembah berhala. Ya, jadi beliau mengutip kitab Yesaya yang tidak ada hubungannya. Ya, oleh karena itu saya menyampaikan kita semua, jangan mudah mengkomentari kalau tidak mengerti. Amin. Itu roh pemecah. Nah, yang disebut troublemaker itu yaitu. Dan konyolnya dia bertanya bagi orang yang tidak percaya, yang tidak mengerti Alkitab, tapi ingin mengajak semua para pendeta, para romo, para pastor. YouTube aja. Baru saya tunjuk. Mengerti juga kan enggak. Konteks Yesaya itu bukan seperti yang dimaksud. Bicara gereja itu karena kita di negara hukum, kita wajib bentuknya harus ada organisasi supaya tidak liar. Baik, saya nggak masuk ke sana, hanya sedikit menyindir aja. Ya, mudah-mudahan beliau mendengar melalui YouTube. Tapi sudah dijelasin oleh Romo Deso, namanya Romo Deso, dijelasin dengan sopan, dengan teratur. Mungkin bahasa saya agak lebih kasar. Ya, karena Romo ini kan orang Jawa, saya orang Sumatera, jadi maklum. Ya, tapi ngomong kasar tapi hatinya lembut. Amin. Haleluya. Jadi gereja itu kumpulan orang percaya. Lalu gereja secara organisasi, dan gereja juga merupakan diri kita sendiri. Nah kalau gereja ini, ya, kalau kekristenan kita mati, maka rumah tubuh kita ini juga mati. Banyak ayat hidup. Ya, tubuh yang mati, benda mati tidak dapat meresponi cinta yang diterima dari Tuhan, yaitu cinta sepihak. Tentu kita nggak suka cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, ya ada Fan di sini mau sebentar lagi tahun depan jadi pengantin. Ya tentu dia cinta bertepuk sebelah tangan kan ya, sama si Kristian. Tapi Kristian terlebih dahulu meresponi, memandang mungkin cantik juga si Fan. Ya, mungkin dia tanya temannya, dia udah punya belum atau belum. Nah, bisa jadi pendekatan, lalu mengungkap. Tapi kalau Fan tidak meresponi, maka disebut cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, minggu lalu saya mengatakan, apapun kata orang, kalau sudah cinta sudah menyatu, ya tidak ada urusan. Ya kan? Orang lain boleh mengatakan jelek, tapi orang yang mencintai dia dikatakan dia seorang Arjuna. Itulah cinta. Orang bisa tawarkan apa saja, tidak mampu memadamkan api cinta. Nah tapi kalau tidak meresponi, ini disebut cinta sepihak, bertepuk sebelah tangan. Nah ini gereja yang tidak punya sikap yang demikian,
Itu yang disebut Kristen halaman. Dan apa yang terjadi pada kekristenan yang seperti ini? Tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa menyentuh. Nah, inilah gereja yang dikuasai oleh dunia. Gereja yang menuju ke Hollywood dan meninggalkan Hollywood. Kita sekarang di mana? Gereja itu bukan masalah gedung ya. Iya. Ini cinta sepihak. Penampilannya keren. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Karena yang Tuhan ukur itu bukan Kristen yang ada di luar, tapi Kristen yang ada dalam gereja. Di dalam ruangan inilah kita diproses, menerima perbedaan, menerima kelebihan dan kekurangan. Baru nanti diproses dalam keluarga, menerima perbedaan antara suami dan istri, kelebihan dan kekurangan. Ditambah lagi nanti punya anak. Segala-galanya seorang bapak ya, tapi bersama anak kadang sudah lembut hatinya, betul? Terus nanti kalau yang sudah punya anak ya, saya sama Budi sudah punya anak. Tinggal pas sendiri bentar lagi ya. Amin. Ada ukurannya. Oh ternyata suami yang baik. Kemarin Bu Lesti mengatakan, enak juga kalau papanya Bu. Kalau tidak kalau tidak marah. Ya? Tapi kalau suami yang suka marah, tentu tidak disenangi di rumah, betul enggak? Nah, kalau kekristenan kita masih di halaman, kita akan diserahkan kepada bangsa-bangsa dan diinjak-injak. Di mana kekristenan tidak punya wibawa, tidak punya otoritas, tidak ada prestasinya, tak berdam. Yang kedua, hubungan antara gembala dengan dombanya. Ini makin bertumbuh ini. Tadi cinta sepihak, sekarang cinta domba dengan gembala, gembala dengan domba. Haleluya. Ini bertumbuh. Saya akan coba jelaskan secara sistematis. Nanti baca ya. Di dalam Lukas 15 itu menceritakan 3 tema. Yang pertama, perumpamaan domba yang hilang. Lalu kemudian seorang gembala memiliki, baca sendiri soalnya ayat banyak, panjang. Seorang gembala memiliki 100 ekor domba, satu di antaranya hilang. Karena yang hilang ini satu, lalu kemudian 99 itu ditinggal. Tentu ada gembala lain, ada wakil gembalanya. Lalu pergi mencari yang satu ini yang hilang. Nah, apa yang terjadi saudara? Perumpamaan domba yang hilang ini berbicara tentang orang Kristen yang berstatus sebagai domba. Nah, ini Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berteriak pada cinta Tuhan karena apa? Nah, ini namanya Kristen angin-anginan. Cinta Tuhan apa? Minta rumput, minta perlindungan, minta kesembuhan. Dijawab oleh Tuhan. Nah, ini namanya Kristen domba. Kadar cintanya berapa? Cuma 1%. Wih, begitu apa ya, Tuhan itu begitu luar biasa ya. Cuma cinta 1%. Dia bangkai sambil gembalanya. Kenapa? Ada rumput hijau, ada air yang tenang yang menyegarkan jiwa. Lagunya juga berbeda. Sekalipun aku berjalan
dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah selama Engkau bersamaku. Luar biasa, semangatnya beda, nyanyinya juga beda. Karena apa? Ternyata berkat itu juga mempengaruhi. Haleluya. Tapi kita semua puji Tuhan, bukan karena ini kita ikut Tuhan. Meskipun kita domba, tapi kita domba yang berbeda, yang diperlengkapi dan otoritas lain. Ini tidak perlu juga sih. Ya, Mazmur 23 jadi kita perlu selama kita hidup, pasti. Tapi tantangannya berbeda lagi. Amin. Kita nyanyi sama-sama lagi dari G. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun langkahku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku sekali dalam lembah kegelapan. Tak akan gentar ku melangkah selama Engkau bersamaku. Haleluya. Jadi saudara, tidak salah kita menjadi Kristen dulu. Kita tidak salah. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di sana. Kita harus makin bertumbuh. Kemudian saudara, yang selanjutnya hubungan cinta antara pemilik dirham dengan dirham. Baca aja nanti, surat ini panjang di depan. Menulis seorang wanita yang kehilangan dirhamnya. Dan di dalam di Timur Tengah, budaya Timur Tengah itu kalau ada kehilangan selalu ada ucapan syukur. Tidak diam-diam. Ketika punya kemalangan, lalu kemudian mendapatkan solusi, dan ketika mengucap syukur tidak diam-diam. Seorang wanita sedang menyapu rumah dan kehilangan dirham. Lalu rumah itu dibersihkan sampai sebersih-bersihnya. Dan ketika dia menemukan dirham, maka dikumpulkan tetangganya dalam mereka berpesta. Karena apa? Dirham yang telah hilang ditemukan kembali. Ini cerita. Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah pilihan. Mau pilih Yesus atau Mamon? Ya. Pilihlah Mamon atau Yesus. Kristen dirham ini kadar cintanya baru 10%. Gitu. Nah, kenapa Tuhan itu disejajarkan dengan Mamon? Minggu lalu saya kasih. Karena Mamon ini juga mampu membuat orang setia dan mampu juga membuat orang itu menjadi beringas, menjadi serakah. Dan dia bisa mengatakan dalam hidupnya, saya tidak butuh Tuhan walaupun tidak ngomong secara mulut. Tapi dengan sikapnya, sikap beringasnya, dia bisa bertindak. Disebut Kristen dirham. Bisa juga manusia itu berubah setia kepada Tuhan, kepada sesama, bahkan kepada keluarga bisa berubah. Ada pernah saya nonton sebuah film, perjuangan kedua satu pasangan yang saling mencintai, sama-sama miskin, sama-sama tidak ada yang dibanggakan, dan mereka ini solid luar biasa. Dari miskin mereka berhasil dengan luar biasa, dan pada waktu mereka sangat berhasil, ada apa yang terjadi? Mulai terjadi konflik. Setelah terjadi konflik, mulai terjadi penyimpangan dalam keluarga.
suami meninggalkan istrinya dan meninggalkan anak. Mereka berpisah bukan waktu mereka susah, tapi justru ketika mereka jaya. Ini loh daya tarik makhluk. Dan harga diri orang seringkali terjual harga mati. Mana kan demikian? Ini fakta. Tidak perlu harga diri, yang penting efek. Ada istilah times is money. Waktu adalah uang. Tidak salah mencari uang. Bukan jangan salah. Kami juga sampai hari ini bekerja sebisa mungkin. Tetapi yang salah ketika kita berubah. Karena saya sebagai seorang hamba Tuhan juga bisa berubah. Yang bisa peduli dengan jemaat tadinya, yang pedulilah kunjungan. Tapi ketika mungkin saya mulai besar, bisa saya berubah setia loh. Gayanya bisa beda, senyumnya beda. Ya, bisa? Bisa. Bahkan mungkin berdoa juga, bawa Alkitabnya, bukan saya yang bawa, ada yang bawa. Bisa. Kenapa? Karena sudah punya nama dan juga sudah punya apa namanya itu, uang. Dan juga bisa orang menganggap saya setengah dewa. Ya kan? Ini karena apa? Sekali lagi, mama itu tidak salah, uang itu tidak salah. Tapi hati kita itu yang menjadi yang perlu dibereskan. Nah, Kristen seperti ini hanya 10%. Ketika terjadi inflasi, saudara, kemarin itu pandemi, itu inflasi besar terjadi. Donatur gereja, donatur pelayan, itu semua mengeluh. Kalau hatinya tidak kepada Tuhan, dia bisa kecewa dengan Tuhan, bisa kecewa dengan diri. Gara-gara. Dan kalau misalnya Tuhan ada, kenapa saya mengalami hal seperti itu? Bisa. Coba kita. Kenapa? Karena kasihnya hanya 10%, bukan all out. Tapi kita tidak boleh 10%. Lalu kemudian hubungan Bapa dengan anak. Ini Lukas juga menceritakan ini. Nah, dibaca ya. Udah cukup panjang. Dalam rumah itu ada menceritakan perumpamaan seorang bapa memiliki 2 anak. Yang sulung tidak pergi dari rumah, tapi yang bungsu minta warisannya, orang tua masih hidup. Dan ketika diberikan warisannya begitu luar biasa, dia pergi berfoya-foya dan pergi ke pelacur dan sebagainya. Dan setelah habis, luar biasa dia marah. Dan kemelaratannya itu bisa makan makanan babi. Di zaman dahulu sudah dipelihara. Ya. Nah. Jadi ternyata zaman dahulu juga sebagian haram, sebagian tidak. Teman saya, saudara, bilang begini, haram itu kalau dimuntahin Pak, selama nggak dimuntahkan itu halal. Oke, lanjutkan. Iya. Karena apa? Dulu waktu kami masih sama-sama saya belum menikah dengan Bu Lesti, setiap malam itu mesti kami pesan itu, walaupun tidak beda iman. B1, B2 itu pasti udah kumpul sama-sama. Nah, perumpamaan anak yang hilang berbicara tentang orang Kristen yang berstatus anak. Cinta Tuhan seperti seorang anak kepada Bapa. Ya. Kristen anak kadar cintanya 50%. Belum masih jauh. Contoh sederhana. Hubungan Bapa dengan anak. Kalau
kalau bapak yang kalah, itu sangat mudah membuat anak terluka. Betul? Bisa hilang kasih bapak selama misalnya umurnya 20 tahun. Selama 20 tahun bisa hilang dalam waktu 1 jam. Ya, karena marah atau mungkin tempeleng, karena anaknya bandel bisa jadi. Bisa kebencian seumur hidup terjadi. Yang disebut adalah kadarnya masih 50%. Karena zaman kita nih, kalau zaman kami dulu, ya zaman kita ya, sepantar saya, Mbak Bumi, siapa ini, yang kelahiran di atas 90 lah, ya, 60, 70, 80. Nah kalau bapak dulu kan kalau mau hantam luar biasa ya, tapi ada kaitan. Tapi sekarang nggak bisa, berkembang cepat. Bisa kehilang kasih orang tua dari mau itu karena apa? Ketika terjadi kesalahan. Dan itu terbukti bahwa memang hubungan gereja dengan Tuhan masih hubungan dengan Bapa dengan masih 50%. Luar biasa. Nah di dalam rumah itu juga sebetulnya yang hilang itu bukan hanya anak muslim. Anak yang sulung pun hilang di dalam rumah. Ini bicara Kristen yang hilang dalam gereja. Ketika adiknya pulang, dibuat pesta dan sukacita luar biasa, timbul rasa ini dan timbul bahwa merasa dia paling benar. Saya ini orang anak baik. Saya ini orang baik, nggak pernah menjual harta orang tua, nggak pernah buat foya-foya, tapi tidak ada sedikit pun yang dibuat acara ucapan syukur, diundang teman-teman. Tapi anak yang satu ini kok dibuat istimewa. Nah ini sering terjadi di gereja. Gembala pilih, ya itulah. Di dalam rumah juga sama. Ya, pasti ada rasa iri, mengatakan, oh lebih sayang papa sama kakak, lebih sayang papa sama adik. Itu terjadi. Yang demikian. Jadi juga banyak orang Kristen yang hilang dalam gereja. Contoh sederhana. Ini saya melihat dan saya mendengar. Satu ketika kami itu mengadakan retreat dulu. Ada seseorang itu yang selama dalam bulan saya percaya, segi umur juga udah cukup tua, di atas 50. Nah satu ketika ada yang datang, ya artinya dia seorang muda, ya biasa kalau udah muda itu cari istri baru, betul? Ya yang belum muda jangan bilang iya. Tapi ini mencari istri yang baru. Nah tiba-tiba nih nyeletuk suara. Udah gak usah kamu nikah, jajan aja. Saya tersinggung dan saya marah saya dengar suara. Nah pertanyaan saya, orang ini hilang? Dia hilang gereja, tapi dia hilang. Seperti ikan yang tinggal di tengah laut. Dia gak merasakan bahwa dia sedang asing. Meskipun tinggal di lingkungan atau di air yang mengandung garam. Nyapanya kayak gitu-gitu. Puji Tuhan kita nggak ada. Gibi ke Madot nggak ada. Nah, akhirnya juga saya marah. Saya marah dan saya ambil keputusan. Saya tidak kasih kesempatan melayani. Karena ini kan bahaya. Yang benar harusnya cari istri yang baik, yang takut Tuhan, yang hidup benar. Nah itu baru nasihat orang tua. Bukan, udah nggak usah kamu nikah, jajan aja. Emangnya makan permen? Hidup kok main-mainan? Ya, memang menjadi seorang gembala itu butuh ketegasan, butuh juga lembutan. Ya memang konsekuensinya memang meninggalkan kita, meninggalkan saya. Karena kan nggak enak, namanya ditegur itu nggak enak.
kalau ditegur, walaupun saya senyum, di hati ini nggak bisa kita bohongi. Setuju nggak Pak? Setuju. Siapa yang bilang enak itu kalau ditegur? Nggak enak, di sini nggak enak. Tapi kalau kita dewasa, oh ya memang saya salah, saya perbaiki. Ya. Nah ini Kristen, hubungan bapak dan ibu. Tapi sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, kapan saja dia datang, saya terima Pak. Ya. Yang penting bertobat. Anak yang hilang ini bertobat gak dia? Ya kembali kan, memperbaiki hidup. Dan pengampunan itu pasti ada. Siapapun kamu hari ini, kalau kamu bertobat, dosa kita diputihkan seperti salju. Putih seperti salju. Dan segala dosa kita pasti dihapus oleh darah Yesus. Gak usah lagi bayar pakai uang. Cukup hidup kita. Kemudian hubungan cinta antara tunangan dengan kekasih. Fani ini masih tunangan, kan? Masih bertunangan karena belum kan? Walaupun cintanya begitu membara. 1 Korintus, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dalam Alkitab ada kisah tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Nah, itu nanti di Lukas tadi ada. Anak gadis yang bijaksana mau melihara pelitanya, tetap menyala supaya tidak padam. Memiliki minyak pelita, kasihnya tetap menyala bagi Tuhan. Artinya begini, kita ini sama-sama manusia, sama-sama bisa tidur, sama-sama punya kelemahan. Kemudian juga orang dunia sama, mereka juga mempersiapkan pelitanya dalam hidup ini. Mereka ini sama-sama punya pelita, sama-sama bisa tidur, sama-sama bisa lelah. Tapi yang membedakannya mereka adalah yang bijaksana membawa buli-buli tambahan. Tidak hanya mengandalkan minyak yang ada di dalam obor. Ya. Tidak hanya itu. Tapi ada persediaan. Nah, kisah seorang wanita bijak, gadis bijak ini, mereka sedang menunggu mempelai pria di malam hari. Itulah budaya Israel, budaya Timur Tengah. Dia datang tengah malam, tiba-tiba semua tidur. Tapi ketika ada bunyi sangkakala, mempelai datang, semuanya bangun, semua mendengarkan pelitanya. Tapi satu itu padam, tapi yang satu tidak padam karena ada minyak. Nah, Kristen tunangan, kadar cintanya lebih 50%, tetapi belum tidak sampai 100%. Bisa 60, bisa 70, bisa 90, bisa 98, tapi belum 100%. Nah, ini belum termasuk kategori kasih yang sempurna. Belum. Nah, ini hubungan cinta antara suami dan istri, mempelai. Goal daripada gereja adalah menjadi mempelai Kristus. Di hadapan manusia kita ini ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi di hadapan Allah, gereja itu dianggap sebagai mempelai perempuan. Makanya kalau setiap saya memberkati pernikahan dalam konseling, saya mengatakan begini. Laki-laki dan perempuan posisinya sama. Tugasnya yang berbeda. Suami membangun rumah, tapi suasana rumah istri yang membangun. Setuju? Jadi sama, tapi di agama lain berbeda. Perempuan itu adalah kelas nomor 2. Makanya ada istilah, istri tidak boleh membuka dompet suami.
tidak boleh buka HP istri karena nggak punya hak. Uang itu uang suami, bukanlah uang istri. Tapi dalam kekristen, bendahara itu adalah seorang istri. Amin. Yang istri dan calon istri. Amin. Maka dari itu istri itu harus pintar memanage keuangan. Karena dia benar. Ya. Tidak boleh terlalu kikir, tidak boleh juga terlalu konsumtif. Efesus menghadap suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Orang Kristen berstatus sebagai mempelai wanita dari Kristus yang mengasihi Tuhan sebagaimana dirinya sendiri, yang mencintai dengan sungguh-sungguh. Nah, kadar cintanya 100%. Yang mana cinta sempurna, kasih yang sempurna. Haleluya. Nah, kita ini gereja ini masih menuju ke sini. Meskipun kita belum 100% kasih kita kepada Tuhan, setidaknya kita berpaham. Apa yang dialami pasangan, kita prihatin dan berusaha untuk membantu. Kemarin boleh saya masuk angin, ada saya kayak dicucu katanya begitu kan? Mana dari sini ke dokter, saya bilang nggak perlu ke dokter olahraga. Saya urut segala macam, saya kerok segala macam, krik. Lagi pengen ngomong, tidak ada lagi cucu-cucu katanya. Nah, kenapa? Karena saya prihatin, karena dalam pendamping ada belahan jiwa saya. Bukan dua, melainkan satu. Makanya dalam keadaan saya punya maupun tidak punya, dia tetap mencintai saya sebagaimana pastinya. Amin. Dalam keadaan suka maupun duka. Apalagi kalau saya banyak berkat, pasti tulis lebih bahagia. Amin. Semua wanita pasti bahagia kalau suaminya diberkati. Amin. Gak usah lupa suaminya, pacarnya aja dia senang. Oh begitu, saya dapat pacar, lumayan. Masa depan mungkin terjadi. Kalau belum pasti kan masih kemungkinan. Ya. Nah ini namanya apa? Cinta sudah 100%. Kasih yang sempurna. Amin. Dan harapan kita semua dan harapan saya, kita akan mencapai goal itu, menjadi mempelai Kristus. Oleh karena itu saudara, ayo kita berlomba bersama-sama. Jangan kalah dengan saya. Dan sebaliknya juga saya nggak mau kalah untuk bagi kita semua. Kita berlomba dalam iman. Secara organisasi saya coba, tapi secara iman kita sama-sama berjuang. Amin. Kasih terus bertumbuh, karena kasih itu diukur, diuji dengan waktu. Ada lagu yang ditulis oleh Sari Simoran, lagu ini. Hah? Naikkan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakan. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu melalui tanpa kehadiran. Sakit berat beban hidupku, sakit ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Sama-samaku kau mati baik, berkorban untuk diriku. Kasih kita terus, dan kasih dalam kasih yang terus teruji, dan kasih yang teruji Tuhan dalam Yesus. Maka dari itu kita minta pada Tuhan supaya Dia berikan kemampuan bagi kita teruji dengan waktu. Amin. Haleluya. Artinya kita setia sampai pada kesudahannya.
sampai kita menutup mata. Amin. Kita setia. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Amin. Yes. Saya tutup dengan ayat ini. Kita baca bersama-sama. Di belakang kelihatan enggak? 1 Efesus 3:16. 2, 3, ya. Aku berdoa supaya kau menurut kekayaan, kemuliaan, menguatkan dan meneguhkan hatimu dalam Dia hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kau bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dan seluruh kepenuhan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Artinya kita akan menuju pada kesempurnaan dan pasti kita masuk yang disebut true love. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak lagi bisa diotak-atik oleh keadaan apapun. Mari kita berdoa. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakan, ku berjalan sendiri seakan ku mampu lalui kehadiranmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui ketanasan waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui ketanasan waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Yang sudah berlaksana, yang betul berasal meminta pertolongan dari Tuhan, supaya kita bisa masuk pada kasih yang sempurna di dalam mempelai Kristus Yesus. Oh, akan menjawab.
tertanam firman-Mu, tertanam firman-Mu di hati dan pikiran kami, dalam roh dan jiwa kami.